Guna mempromosikan produk dan memfasilitasi kerjasama multipihak dalam mendampingi pengembangan UKM DIY, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan sarasehan promosi produk UKM di Sentra Kerajinan Kipas Bambu Jipangan yang berada di Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Kegiatan dilaksanakan pada 23 April 2019 dengan dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, APSI Yogyakarta, Kepala Desa Bangunjiwo, serta pemilik sentra kipas Jipangan. Acara hari ini dari Dinas Koperasi ingin melihat langsung terhadap permasalahan yang ada di lapangan, terutama di perajin kipas di Jipang. Tujuan utama kita lebih ke promosi. Ada beberapa hal kenapa ini kita lakukan. Permasalahan di dalam UKM ini ada salah satunya pemasaran, ada teknologi, ada permodalan, ada terkait dengan SDM. Dan ternyata dari apa yang menjadi di teori atau di permasalahan, ternyata setelah kita ketemu di lapangan ini terbukti gitu. Sentra Kerajinan Kipas Jipangan merupakan salah satu produk unggulan Desa Bangunjiwo yang masuk dalam kawasan Kajigelem, yaitu merupakan kawasan sentra industri kerajinan dan pariwisata di Bangunjiwo. Di Dusun Jipangan ini juga terbentuk kelompok pengrajin kipas dengan nama Mas Panji yang merupakan singkatan dari Masyarakat Pengrajin Jipangan. Kelompok ini didirikan dengan tujuan sebagai sarana komunikasi antara pengrajin dalam membangun dan mengembangkan usaha kerajinan di Dusun Jipangan. Usaha kerajinan kipas bambu ini telah berhasil mengangkat perekonomian masyarakat Jipangan. Untuk sampai ke lokasi, pengunjung dapat menggunakan berbagai ragam model kendaraan, mulai dari sepeda motor roda 2, mobil, hingga minibus. Akses jalan menuju sentra kerajinan ini pun relatif mudah dan nyaman. Dari perempatan Balai Desa Bangunjiwo, pengunjung dapat mengambil arah ke selatan, satu jalur dengan objek wisata Gua Selarong. Luas wilayah Padukuhan Jipangan adalah 71.489 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.680 jiwa, terbagi atas 10 rukun tetangga dan terdiri dari 455 kepala keluarga. Sebagian besar para penduduknya bermata pencarian sebagai pengrajin kipas. Kita sangat mengucapkan terima kasih sekali adanya kunjungan juga sarasehan dari Ibu Siwi ya, salah satu pejabat UKM Dinas Kadin ya, Dinas UKM dan Koperasi Jogja, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengadakan kegiatan silaturahmi dengan pengrajin desa kipas Jipangan. Itu kami sangat mengucapkan terima kasih. Nah, di sini tadi kita juga dapat banyak sekali masukan-masukan yang sangat membangun untuk bagaimana kedepannya kerajinan kipas Jipangan ini menjadikan salah satu ikon ya di Kabupaten Bantul maupun di Yogyakarta. Apalagi dengan adanya Bandara Internasional baru di Kulon Progo, kita ingin menjadi salah satu bagian dari ikon souvenir di sana. Produk utama dan unggulan dari kerajinan yang terletak di Dusun Jipangan ini adalah kipas bambu. Kipas dari Jipangan menggunakan bahan baku bambu sebagai kerangka kipas. Bambu yang digunakan adalah bambu mulung atau bambu hitam karena seratnya halus dan tidak banyak serabut. Tanaman bambu sangat mudah didapat dari wilayah Jipangan sehingga pengrajin tidak menemui kendala untuk memperolehnya. Di Dusun Jipangan ini juga terbentuk kelompok pengrajin kipas dengan nama Mas Panji yang merupakan singkatan dari Masyarakat Pengrajin Jipangan. Kelompok ini didirikan dengan tujuan sebagai sarana komunikasi antara pengrajin dalam membangun dan mengembangkan usaha kerajinan di Dusun Jipangan. Usaha kerajinan kipas bambu ini telah berhasil mengangkat perekonomian masyarakat Jipangan. Mengawali kegiatan, dalam kesempatan tersebut dilakukan kunjungan ke 3 lokasi pengrajin kipas, yaitu Banyu Biru Craft, Alifa Craft,
dan Surya Souvenir. Kunjungan ketiga lokasi ini adalah untuk melihat langsung permasalahan yang ada di lapangan, terutama pada pengrajin kipas di Jipangan. Ini karena di finishing ada clear. Tapi kenapa kita nggak? Ada yang minta di clear, ada jadi kita yang dihalusin gitu, diamplasin gitu. Mungkin rego ya. Ayo Mas. Iya. Soal harga ya. Iya, saya ada yang dihalusin sini, jadi harganya nanti jadinya dia 12.000, 15.000 gitu saya. Ada. Ada berapa perajin di sini? Tahan 40-an ada. Nah, cuman dibagi. Jadi satu masyarakat pengrajin Jipangan. Nah, kita punya komunitas namanya Mas Panji gitu, masyarakat pengrajin Jipangan. Itu kita menaungi masyarakat perajin Jipangan. Perajinnya selain kipas? Kalau kita ada juga dari yang tanah bisa masyarakat sekali. Di setiap sentra kerajinan, Dinas Koperasi dan UKM DIY meninjau bagaimana mengenai cara membuat, modal, strategi pemasaran, dan permasalahan yang dihadapi oleh para pengrajin. Seperti halnya pada kunjungan Dinas Koperasi dan UKM DIY di Surya Souvenir milik Tumadi yang memproduksi kipas untuk souvenir dan undangan pernikahan, souvenir promosi, serta souvenir tempat wisata. Dengan jumlah karyawan sebanyak 20 orang, Surya Souvenir memproduksi kipas dengan beragam bentuk, mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Kipas yang diproduksi Tumadi adalah kipas lipat dari bambu, kipas bulat, kipas cendana, dan kipas Jepang jumbo. Kipas bambu biasanya dikombinasikan dengan kain batik, kain satin, piles belako, dan tetron. Kipas berukuran kecil biasanya dijual sebagai souvenir, sedangkan yang besar dijual sebagai hiasan dinding. Harga yang ditawarkan pun cukup bersahabat. Kipas kecil dibanderol dengan harga mulai Rp5.000 dan kipas besar bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Tak hanya dipasarkan secara langsung, namun produk dari Surya Souvenir juga dipasarkan secara online. Melalui strategi pemasaran inilah, produk kipas dari Surya Souvenir dapat merambah hingga ke beberapa wilayah domestik, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Surya Souvenir juga mampu memasarkan produknya tersebut sampai ke mancanegara seperti Malaysia, Amerika, Belanda, dan Spanyol. Kalau kita lihat di lapangan tadi masih ada beberapa permasalahan yang sebetulnya produknya masih belum bisa secara sekilas. Nah, ini nanti mestinya kita lakukan pembinaan dari hulu sampai hilir, dari bagaimana sebetulnya produk itu sudah ada, sudah bagus, daya juangnya UKM ini sudah tidak diragukan lagi gitu. Cuman tinggal kita tingkatkan terhadap kualitas. Dan kalau kuantitas tadi sudah banyak sekali, banyak pesanan dari beberapa provinsi, daerah lain. Tapi kita mestinya tidak langsung hanya cukup di situ saja, tapi mestinya kita bisa nggak sih produk kita itu juga sampai ke tataran yang lebih tinggi lagi. Dan lagi-lagi yang kita perlu tingkatkan adalah kualitas, uniknya juga. Ini perlu juga. Kalau di sini memang difokuskan untuk ke bambu, bisa nggak kita arahkan nanti juga kalau yang kayu? Mestinya kita tadi pertanyaan lagi, bahan bakunya dari mana? Nah, inilah yang akan menjadi catatan-catatan, menjadi masukan dari kita semua, dari birokrasi, apa sih sebetulnya yang dibutuhkan dari para pelaku UMKM, karena UMKM ini kan UKM yang naik kelas.